Nggih, Halo, Pak. Assalamualaikum. Bahas nggih. Sudah direkam, Pak. Oke, baik, Pak. Video kelasnya belum kelihatan. Ke kawan-kawan aja. Oke, ketua kelas siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my students. Alhamdulillah, I'm fine, and you? Alhamdulillah, we are fine. Thank you, Ustaz. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita baca ayat pendek. Kita baca surat Ar-Rahman 1 sampai 10. Yuk, ketua kelas dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Shadaqallahul azim. Ya, Shadaqallahul azim. Kita absen terlebih dahulu. Yang Ustadz panggil namanya, angkat tangan, bilang hadir ya. Adwa Khairani. Oke. Aisyah Az-Zahara. Amira Sefilin. Oke. Anissa Sutradewi. Oke. Atika Dwi Zalianti. Oke. Azizah Zahro. Oke. Dinda Nikmatullah. Oke. Elsa Nur Hasanah. Oke, adil saya. Fatia Zakiyah. Oke. Finzi Sahira Sukma. Oke. Fitri Rama Azahra. Oke. Fitri Saidah. Hasnah Ulia. Hasnah. Oke. Haula Quwata. Oke. Ibnati Salsabila. Jihan Hanifah. Mana? Oke. Jihan Aulia. Keisha.
Lutfi Kirani. Lutfiyah Ramil. Oke. Naila Mazaya. Naila Sabrina. Oke. Nur Fadila. Oke. Nurul Fatihah Hayya. Oke. Restu Arifah. Shalika. Shalika. Oke, Tira. Terakhir Fiona. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun cuaca sekarang sedang demam, ada yang demam? Batuk? Ya, di Putra banyak ya. Mungkin karena faktor cuaca ya. Oke, tadi kita membaca surat. Ar-Rahman itu menceritakan bagaimana besarnya kasih sayang. Bentuk kita bersyukur kasih sayang kepada diri kita, badan kita gimana? Menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan itu gimana? Minum air putih banyak-banyak, bagus ya. Hah? Apa nama? Makan yang teratur. Apa lagi? Makan sayur. Intinya bagaimana keadaan badan kita menjadi sehat. Berarti yang kita konsumsi harus yang oke. Hari ini kita akan belajar mengenai zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Kita akan cari tahu ya hari ini. Sebelumnya nanti tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu menganalisis zat-zat yang terdapat pada rokok. Ya. Pernah lihat rokok? Pernah, bukan hal yang tabu lagi ya. Bahkan yang paling miris di zaman sekarang bukan hanya laki-laki yang merokok ya. Perempuan. Bahkan perempuannya kadang-kadang menggunakan vape. Dan dia pakai jilbab ya. Hijab. Karena zaman modernisasi gitu ya. Saat baca nengok-nengok di IG cukup mengerikan. Mengapa ya rokok itu mengerikan? Nanti kita akan tahu kemudian melalui baca artikel nanti Antuna mengetahui dampak merokok itu apa. Kemudian kita nanti akhirnya sadar, tumbuh kesadaran bahwa kita harus menghindari rokok. Ya, jangan-jangan rokok itu sehat, bisa jadi. Kita hari ini akan coba analisis dan cari tahu itu. Ya, saat ada video. Ya. Semuanya melihat ke sini ya. Yang di belakang nampak? Oke, nampak ya, mantap. Rokok berjanji untuk berhenti setelah lihat foto pria ini. Jika Anda adalah seorang perokok, Anda perlu membaca kisah seorang pria yang paru-parunya mengempis akibat merokok hingga harus dipasang selang di dalamnya. Kisah pria ini beredar di Facebook dengan nama akun Agung Gunawan yang ditulis oleh istrinya sendiri pada tanggal 26 Juli lalu dan sudah dibagikan lebih dari 129.000 kali. Istrinya bercerita bahwa Agun adalah seorang perokok, meskipun bukan perokok berat, hanya 1 bungkus untuk 2-3 hari. Suatu hari Agun mengeluh dada kanannya sesak, nggak bernapas dan sulit bergerak. Khawatir, istri membawanya ke dokter dan diketahui paru-paru Agun mengempis atau menderita pneumotoraks karena kebiasaan rokoknya. Pneumotoraks adalah penimbunan udara pada dinding tipis di antara paru-paru dan rongga dada. Tekanan udara yang menumpuk tersebut dapat memicu pengempisan paru-paru hingga jatuh. Agun pun harus dirawat di rumah sakit dan paru-parunya dipasangi selang untuk mengatasi penyakitnya. Gara-gara postingan ini, banyak netizen yang ingin berpikir ulang untuk merokok. Dalam postingan istrinya dikatakan bahwa Agun bukanlah perokok berat, karena perokok berat biasanya bisa menghabiskan 2-3 bungkus rokok per hari. Berdasarkan hasil riset Atlas Tobacco, Indonesia menduduki jumlah pertama dalam jumlah perokok dunia, disusul Rusia dan Cina. Dan sepertiga penduduk Indonesia adalah perokok. Jadi tidak heran kalau 3 orang terkaya di Indonesia adalah konglomerat tembakau. Bagaimana para konglomerat tersebut semakin kaya, rokok sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi sepertiga rakyat Indonesia. Namun rokok memang tidak baik untuk kesehatan kita dan juga dompet kita. Jadi yang masih merokok, ayo dikurangi ya. Oke.
Oke, dari video pertama tadi, siapa yang berani mengemukakan pendapat apa masalah yang Antuna cermati dari video tadi? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yuk, siapa yang berani? Yang nggak angkat tangan pun akan Ustadz tunjuk ya. Yuk, siapa? Apa permasalahan dari video tadi? Siapa yang berani? Ayo. 5 detik lagi saya tunjuk nanti. Siapa? Apapun yang Antuna nengok, ceritakan aja. Saat saya mengamati ini gitu. Boleh. Coba. Yang berani. Ya. Siapa? Ya. Ya, silahkan. Apa yang Antuna cermati di video tadi? Asapnya mengumpul di paru-paru. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ini membuktikan dia telah berani berpendapat. Kemudian apalagi masalah yang bisa diambil? Yang berani? Ya, silakan. Oke, kalau kita merokok, paru-paru kita akan mengecil dan kita sulit bernapas. Masih ingat nggak nama penyakitnya apa tadi? Iya, neurosis. Oke, selain itu apa lagi yang Antuna dapat dari video tadi? Gimana jumlah perokok di Indonesia? Sepertiga jumlah perokok di Indonesia itu ada sepertiga. Dan orang yang paling kaya nomor 3 adalah penghasil tembakau. Berarti masalah yang kita ambil dari sini, kita ambil salah satu yang pertama, rokok itu menghasilkan penyakit. Yang kedua, apa tadi? Membuang uang. Boleh. Yang tadi, banyaknya jumlah perokok di Indonesia. Antuna akan belajar IPS. Berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? Yuk, siapa yang tahu? Siapa? Angkat tangan. Present. Saya coba tanya Tira ya. Tira, berapa jumlah penduduk di Indonesia? Apakah 1.000 orang? 3.000? Berapa? Siapa yang bisa bantu Tira? Restu? Berapa kira-kira Restu? Jumlah penduduk di Indonesia? 17.000? No. Jumlah penduduk ya? Berapa ratus juta? Dikit lagi, jumlah penduduk Indonesia itu 300 juta penduduk, 200 sampai 300 juta. Berarti kalau sepertiganya berapa? Sekitar 100 juta orang yang merokok. Ini masalah ya. Ini masalah ya. Apa selain itu coba Antuna tengok lagi video yang Ustaz buat ya. Ini paru-paru seorang perokok dan yang tidak merokok. Ini paru-paru ya, asli. Oke, lagi Ustaz tanya siapa yang berani berpendapat apa yang didapat dari video tadi, coba angkat tangan. Ya, silakan apa Rama? Kalau kita tidak merokok tuh paru-paru kita sehat dan bersih. Sehat bersih, kemudian? Kalau kita merokok, kita tuh kotor dan kotor nggak sehat. Oke, tepuk tangan untuk Rama. Sedikit lagi. Siapa yang ingin menyempurnakan? Bisa nggak dikaitkan sama tadi kan ada di pompa ya? Di pompa. Apa perbedaannya? Coba. Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Luar biasa, sempurna ya, 2 jawabannya. Jadi itulah alasan kalau misalnya kita kan ngembang paru-paru kita ya. Gitu. Kalau orang merokok udah hitam paru-parunya, susah lagi ngembangnya kan, padahal udah dipompa kuat tadi ya. Bagus sekali. Nah, hari ini kita
akan melihat dulu sebelumnya ini. Yang paling mengerikan ini ada Ustaz ada data. Coba baca selama 1 menit dulu, perhatikan. Nanti Ustaz tanya lagi. Ini data perokok di usia 15 sampai 19 tahun. Kira-kira usia kita lah ya, usia pelajar. Nah, silakan baca selama 1 menit. Yang belum ngomong nanti Ustaz tanya ya, jangan malu-malu ya. Jangan takut bersuara, nggak apa-apa. Anggap seperti apa? Sedang belajar biasa, ya. Oke, Ustaz mau nanya kelompok yang di belakang lah, ya. Oke, apa yang bisa Antuna simpulkan dari kelompok ini, dari berita ini, kira-kira? Siapa yang berani? Apa aja bilang, nggak apa-apa. Apa yang dikatakan data tadi, Nak? Naila? Apa? Siapa yang berani? Ya? Ya? Remaja banyak yang pertama kali merokok di umur 15 sampai 19 tahun. Oke. Terus? Oke. Kata kawan-kawannya kebanyakan yang merokok itu dari usia 15 sampai 19 tahun dan makin lama makin meningkat. Oke, kan Antuna kan generasi sebutan generasi apa nih? Milenial. Antuna mungkin kalau misalnya lagi libur lagi apa mungkin melihat mungkin kayak seperti papa kita mungkin merokok, abang yang udah kerja gitu ya. Atau mungkin kawan-kawan kan Antuna sering-sering kan? Kira-kira boleh nggak usah tahu tuh? Pernah nggak Antuna, siapa sini yang pernah nanya kira-kira apa sih alasan mereka merokok yang usia-usia Antuna? Pernah nggak nanya? Belum pernah nanya. Kira-kira kenapa ya bisa mereka merokok itu? Hah? Oke, karena candu. Nah, pertanyaan Ustaz, kita tentu berpikir bagaimana kenapa sih kita merokok itu bisa candu. Oke, siapa yang ingin angkat tangan? Nah, ya, boleh. Nama nak? Di dalam rokok ada narkoba. Ya. Merokok ada zat adiktif. Ada yang sudah baca sebelumnya? Zat adiktif itu apa? Oke. Yang penting di dalam rokok itu terdapat sesuatu bukan narkoba ya. Tapi sesuatu yang membuat candu. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Sesuatu yang membuat candu itu disebut dengan zat adiktif. Apa saja zat-zatnya nanti kita akan lihat. Bahkan Ustadz pun sekarang sudah membawa rokok. Ya, Ustadz bawa rokok. Tapi Ustadz nggak merokok ya. Nggak merokok. Nah, nampak ya? Nanti kita akan analisis zat-zat ini. Kemudian kita akan mengisi LKPD. Pertama, nanti Ustadz akan minta cari zat apa yang terkandung di sini. Sehingga rokok itu membuat candu. Kemudian apakah benar ini sebenarnya boleh masuk ke dalam badan? Yang masuk ke dalam badan ini kan yang biasanya untuk makanan ya, minuman. Kata Allah makan yang halalan, thayyiban. Yang baik lagi halalan baik. Oke. Nah sekarang ini boleh nggak sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita? Merokok ini hukumnya apa nih? Sunnah. Berarti Ustaz kalau Ustaz merokok banyak dong pahala Ustaz. Iya. Siapa yang tahu merokok ini hukumnya apa? Oke. Apa makruh itu? Angkat tangan, apa makruh? Sama nggak sama sunnah? Ya Antuna, apa nak makruh? Mendekati haram. Oke, bagus. Ada lagi? Ya. Ya. Makruh itu kalau dikerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau tidak dikerjakan berpahala. Oke, betul ya dua jawabannya ya. Tapi lebih baik untuk hindari. Tapi di Malaysia ini haram. Ya. Nah, kenapa Malaysia itu haram? Nanti Ustaz ada laptop masing-masing ya. Nah, nanti silahkan gunakan laptop ini untuk belajar. Belajar sebanyak mungkin, nanti mengisi LKPD yang telah Ustaz sediakan. Ya, Ustaz bagi dulu LKPD-nya. Boleh menunggu Ustaz bagi LKPD. Tolong yang ini semua kayaknya udah dikonekkan ke Google tadi Ustaz sebelum Antuna masuk. Coba buka Google Chrome-nya. Ya, Ustaz membagikan LKPD.
Nanti diskusi kelompoknya ya. Ini ada juga bahan ajar yang bisa diberikan untuk membantu selain internet. Jadi semuanya itu boleh menggunakan buku, internet dan sebagainya. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nanti gini ya, sistemnya supaya semuanya nanti ketua kelompok yang dengan PPD nanya ini. Ayo kawan-kawan kita cari pertanyaan pertama kita suruh analisis nih. Yuk semuanya cari tentang ini. Jadi semuanya gitu. Jadi ada yang ngomong dari atas, ada yang ngomong dari atas ini Pak. Ya. Diam aja. Dan jangan berkelahi di dalam kelompok. Ya. Kalau beda pendapat. Oke, tepuk satu, tepuk dua. Nanti kalau misalnya Ustaz bilang pakai kata bilang, maka kita harus melakukan. Biasa ya. Kalau Ustaz nggak pakai kata bilang, berarti tidak akan melakukan. Oke, Ustaz bilang pegang kepalanya, berdiri. Oh, tidak boleh. Lakukan. Kalau Ustaz bilang nggak pakai kata bilang, lakukannya. Oke, Ustaz bilang jewer telinga kawan. Jewernya pelan-pelan aja. Jewer. Oke, lepas. Nggak boleh lepas. Oke, lepas. Lepas. Oke, tepuk tangan untuk semua. Tidak boleh tepuk. Oke ya. Karena semua orang ketawa, semua sudah senang, silakan dikerjakan. Ya. Ini Ustaz bagikan rokoknya. Rokok ini Antuna gunakan boleh dibuka, dibelah, nggak boleh dimasukkan ke dalam mulut. Dicoba, ini udah kotor. Iya. Udah ada yang pernah apa ya? Iseng-iseng ya? Manis ya rasanya. Pas kecil. SD ya. Iya. Ini rokoknya. Ingat ya, rokok ini untuk penelitian. Nanti kan ada tuh cari di internet. Pas tentunya di internet kan ada nanti nampak kayak ditunjuk-tunjuknya bagiannya. Tuan harus tahu betul-betulnya kayak mana. Katanya busa, betul nggak isinya busa? Makanya saya kasih ini ya. Ini. Waktu mengerjakan LKPD dan berdiskusi 20 menit. Ya. Hah? Apa nak? Oh, connect lagi. Bisa connect kan? Udah belajar tik nih sama Pak Adit. Kode kita tadi berapa nak? Sandi wifi kita? 19. Iya, iya nak. Coba lagi nak. Ini Ustaz nggak tahu ya. Ustaz tadi beli rokok ini sama tetangga. Tetangga Ibu. Ustaz beli rokok. Tuh tadi mama Ustaz gitu kan? Ibu warungnya nengok. Bagus beli rokok gitu. Ini saya nggak tahu nih dapat yang warna emas coba. Udah. Yang IDBS. Pakai laptop yang telah disediakan ya. Pakai bahan ajar yang Ustaz kasih. Tujuan kita hari ini, Antuna menemukan solusi. Ternyata rokok ini betul-betul boleh atau enggak sebenarnya dikonsumsi. Kan kita berpikir ya, kenapa di Malaysia jadi haram, kenapa di Indonesia makruh dan sebagainya. Sebenarnya kan itu pilihan kita. Ya. Oke. Kawan yang lain menung ditepuk punnya. Ayo fokus gitu. Ya. Mana? Antuna sebelumnya
itu apa nama rokoknya? Coba cari, gitu ya. Analisis. Nah, kenapa? Apakah yang nggak pakai gabus itu berbahaya? Yang berbahaya? Tembakau adalah jenis tanaman, Ustaz. Hah? Jenis tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari dalam Amerika Utara. Oke. Cari apa efek mengkonsumsi itu tembakau cari. Tadi kawannya bilang yang antunate yang ada rokok itu apa namanya? Kapasitasnya. Oke, diskusi yang diminta tentang di sini. Oke, diskusi. Nanti setelah 20 menit, kalau ini warna hitam, nanti itu nanti sini warna putih aja. Nanti ini jadi papan presentasi Antuna. Nanti kita akan berkeliling. Ya, nanti tunjuk satu orang yang menjadi ahli, yang stay di kelompok, yang lain jalan. Nah, yang jalan itulah nanti akan bertamu kelompok lain yang tinggal menceritakan. Ini diskusi kami, ini hasilnya. Ya. Explore banyak-banyaknya, kebiasaannya, dampaknya, yang bintang, bagiin satu. Ada yang nulis di sana ya hasil diskusinya. Boleh nempelin tembakaunya, boleh apa serah dipakai aja. Yang penting pas datang nih kawan-kawan, dia dapat sesuatu untuk didengarin. Boleh.
Tadi kan di LKPD kelompok ini nanya slogan ya. Di rokok itu sebelumnya ada nggak tulisan? Apa bunyinya? Tapi masih juga ada orang yang. Jadi Ustaz pengen Antuna tuh berkreasi kira-kira kalau slogan apa ya sehingga anak-anak remaja usia Antuna tuh tidak mencoba rokok. Jadi Antuna pikirkan rokok apa gitu. Tapi tidak rokok apa gitu. Tapi tidak menggunakan kata-kata yang tidak layak. Nah, gimana tuh kalau ada yang iya. Internetnya lagi apa ya? Iya, lagi lemah. Karena semuanya makai mungkin. Ya coba lagi. Coba lagi. Apa nak? Iya, coba itu searching coba. Itu tembakau dari daunnya kah atau batangnya? Coba searching. Apa nama rokoknya tadi udah ketemu? Kalau rokok yang pakai gabus apa namanya? Nah, cari dulu. Ya, di explore. Sedikit-sedikit aja. Antuna boleh pakai karton itu, boleh nggak pakai? Yang penting pas orang datang berkunjung, Antuna ada yang sudah dilakukan. Kalau nggak bisa coba pakai penyusunnya sementara ya. Internet kita masih belum lupa ya, belum stabil. Iya. Oh, udah bisa ya? Tapi nggak apa-apa.
Oke. Jadi kerjakan KPD satu kelompok. Habis itu ada yang tulis di karton untuk window shopping-nya dan jalan-jalan nanti. Ada juga yang ngasih ide, gitu. Bagi-bagi tugasnya. Tembakau ini gimana, apa enak? Baunya? Oke. Siapa sini yang papa yang perokok? 1 hari sampai berapa? 1 hari berapa kotak? Itu nak? Udah berhenti. Kok bisa? Coba cari tahu. Tulis nanti kasih tahu kawan-kawannya. Biar kawan-kawan dapat ilmu juga. Antuna nak berapa? Ya. Kenapa di rokok itu ada rasa manisnya, Ustaz? Itu udah dicari. Dicari. Cari dulu. Ya. Ustaz ada gunting. Ya, yang butuh gunting untuk menggunting yang bahan ajaran Ustaz kasih boleh? Bagus idenya. Oke, you can speak bahasa ya. Kalau susah nanti mau bahasanya apa? Antuna boleh bahasa Indonesia selama jam pelajaran ini. Ya bagus, susi ya. Ya. Ini kan apa nih, Ustaz? Fungsi sebenarnya pada zat tersebut, Ustaz. Kalau kita pada zat ini kan, Ustaz. Ya. Kalau mencari-cari, Ustaz, ini nggak ada fungsinya, Ustaz. Masa iya? Coba searching di apa? Tengok di bahan ajar. Di bahan ajar Ustaz kasih. Ini nggak fungsinya, ini penjelasan, Ustaz. Iya, maksud Ustaz tuh dia sebenarnya tuh pakai apa? Misalnya contoh di gambar ini. Ini sebenarnya dia untuk ada yang untuk racun tikus, ada yang bahan roket gitu. Ada, itu kan? Ada. Coba lagi lama. Dibacain. Dia biasanya pakai untuk apa? Pakai untuk apa? Iya. Tar itu biasanya dipakai di mana nak tadi? Tar. Ya di mana? Di mana biasanya dipakai? Tar. Kali ini di mana nih? Yang mana nampak? Cat. Oh. Di aspal jalan nggak? Dimanfaatkan internetnya. Setiap muncul kali pertanyaan, cari di situ. Ya, berusaha dulu.
Oke, kelompok ini bagus ya, sudah mulai bekerja. Ini bagus ya, sudah mulai bekerja. Apa itu tuh jenis-jenisnya? Apa? Hah? Rokok, sigaret, cerutu atau sigar, rokok daun lipas, tawa. Oke, yang biasa dikonsumsi papa kita? Sigaret. Apa ciri-ciri sigaret tuh? Kertas isi tembakau. Oke, keren ya kelompok ini. Bagus. Kayak gitu cara ya, bagus. Explore ya sampai Luna betul-betul memahami inilah rokok tuh gitu. Ya. Kenapa dia candu dan sebagainya. Ada yang nyoba rokok dia apa? Pas libur. Jadi tulis saja itu. Jangan-jangan kan anak milenial ini kan kalau buat slogan kan rokok membunuhmu. Ya. Kenapa ya orang nggak takut ya? Pernah nggak tuh mikir? Kenapa ya rokok membunuhmu tapi orang nggak takut? Kenapa Dina kira-kira? Kecanduan. Yang membunuh itu Allah. Yang buat rokok, dia nggak ngerokok, Antuna tahu? Tapi dia nulis rokok itu membunuhmu. Dia jadi orang yang paling kaya. Keren ya? Kenapa ya? Kenapa? Terserah Antuna nanti tahu. Kenapa yang buat rokok itu nggak merokok? Kira-kira kenapa? Iya, bagus. Makanya saya minta Antuna buat itu slogan. Kalau anak milenial ini kan buat slogannya lebih ngena ke anak milenial. Kan ada orang bahkan bilang ini, merokok nggak merokok nanti meninggal juga. Kan ada gitu kan? Hidup itu hanya sekali. Enjoy, gitu kan? Nah, itu benar nggak kira-kira? Nah, coba di sini. Nah. Nggak apa-apa, nanti diceritakan ke kawan. Jangan sekarang, biar surprise. Kayak gini kan, rokok elit napas kulit. Oh, serah hantu. Yang paling penting itu kan itu slogan itu untuk penyemangat ya. Yang paling penting itu kandungan rokok itu kenapa dia disebut zat adiktif. Nah, tuh dicari.
Waktu mengerjakan 10 menit lagi. Buat yang saya gunakan itu Bisa kalau capek boleh duduk.
Slogan yang dibuat itu supaya dia nggak merokok ya. Boleh. Udah nggak perlu lagi nengok-nengok apa kan? Udah dapat nak zat-zat yang terkandung dari rokok yang berbahaya apa aja? Kelompok ini udah? Udah dapat? Sedikit lagi. Oke. Kelompok ini sudah berada di tahap apa? Menganalisis zat-zatnya. Udah dapat semua? Zat-zatnya apa aja? Berbahayanya apa? Udah. 3 lagi. Oke. Yang ini udah sampai mana nak? Udah zatnya? Yang berbahaya udah semua? Belum? Oke. Kelompok ini sudah zat-zatnya ya. Ini udah siap presentasi kayaknya. Nak sembarian tuna buka boleh Ustaz minta tolong juga masukkan kode Zoom Ustaz di sini nak, di laptop Ustaz. Klik Zoom nak di situ ya. Menunggu apa ya? Kode Zoom-nya 821 4516 4055. Kalau misalnya bisa ini Wi-Fi-nya diganti nak, biar Ustaz bisa 2 kamera nih untuk kuliahnya. Wi-Fi-nya ganti, nama Wi-Fi-nya Wi-Fi. Ya, tolong bentar ya, bentar aja. Yang Wi-Fi tuh, ya, connect. Jadi apa? Nanti dosen-dosen bisa nengok cara ngajar Ustaz. Ini masih pakai satu HP jadi sinyal. Udah? Oke. Join. Coba di close dulu yang hitam enak, bisa nggak? Yang hitam dulu di close, enggak ya? Enggak, bukan. Yang hitam itu. Ya. Bisa. Apa bacanya? Ya, coba. Waduh. Ini namanya Ustaz. Hah? Namanya Ustaz. Iya. Ulang lagi. Ulang. Oke. Masukkan lagi nak. Kode ya. Oke, yang lain waktunya tinggal 3 menit lagi. 821 nak. 4516 60 55 40 45. Oke, join. Sandinya 360. 365. Udah langsung ada? Ulang 365 042. Oke.
Udah siap nih untuk presentasi ya? Hah? Ya nggak apa-apa, di on cam kan aja, nggak apa-apa kok. Apa nih? No thanks. Oke, udah boleh pakai aja, nggak apa-apa. Siapa tadi yang bilang rokok manis? Apa jawabannya? Ya. What the answer? Kenapa rokok itu manis? Rasa manis yang ada pada rokok, tepatnya pada bagian yang dihisap, adalah berasal dari gula. Kenapa gula ditambahkan? Agar anak-anak, khususnya para pemula merasa nyaman atau setidaknya menganggap bahwa seperti itulah rasa rokok. Keren ya. Manipulasi berarti ya? Ya, Oke, sengaja dikasih gula. Kayak Dinda pernah kan? Coba enggak? Siapa sih yang pernah? Coba. ini aja bisa. Manis itu, oh ternyata kalau kita rokok nanti rasanya gitu, itu maksudnya ya. Oke, bagus. Kelompok Dira. Waktu presentasi tinggal 2 menit lagi, kita akan mulai. Siap, tidak siap di apa nanti dikumpul. Nanti yang pakai laptop Ustadz apa enak ya? Kita letakin di belakang lagi ya. Tadi nak rokok itu kan ada yang bilang ada busa dan nggak ada busa, tadi siapa? Lulu, apa Lulu? Yang ada busa nama rokoknya apa? Ya, Kiran. Yang ada busa nama apanya apa? Lagi dicari. Cari biar kawan-kawan tahu nanti. Nanti ada rokok yang namanya filter, ada non filter ya. Cari. Ini Bapak Oke, saya tertarik nih. Tadi apa your father said for loss the stress itu ya, untuk hilangkan stres. Ini pertanyaan nih kan, kok bisa yang hilangkan stres? Cari. Ya, bagus. Apa benar rokok itu hilangkan stres? Kalau benar, kenapa gitu? Tadi kan pengalaman pribadi dia, dari Bapak bilang, kenapa Bapak rokok supaya ngilangin stres? Apa iya gitu? Apa makin stres atau enggak gitu? Atau makin stres? Coba dicari. Oke, tadi apa? Kalau ayah bilang pas dia merokok dia yang stres karena seperti dia fly to the sky gitu ya? Karena kan ngeliat asapnya besar, terus kayak
merasa dia tuh lagi ditenang, melayang-layang gitu ya. Itu bagian inti dari zat adiktif tuh. Nah, kenapa gitu? Ya dicari ya. Bagus ya pengalaman papanya di-share ke kawan-kawan. Itu bagus. Satu menit lagi. Nanti ketika saya bilang hitung mundur, semuanya berdiri, termasuk tim ahli. Nanti kita jalan-jalannya gini ya. Kelompok Antuna ke sana, ini ke sini, ini ke sini. Mutar gini ya. 3 kali kunjungan kita selesai. Setiap waktu presentasi waktunya sekitar 3-5 menit. Kalau kawan-kawan bertanya nanti dijawab sesuai hasil penelitian kita pada hari ini. Boleh. Okay, can I check my Zoom in there? Okay. Wait. Oh, turn on the camera. Never mind. My doesn't want to see you. Never mind. Can it? Wait. Oh, bisa nih. Oh, ini dah. Okay, never mind. My doesn't want to see you. Never mind. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Please stand up. Ustadz bilang berdiri. Oke. Nah, oke, sebelum presentasi dimulai, laptop Ustadz diletakkan lagi nak. Yang ini di sana, di cas ya. Di posisi tadi ya. Ustadz bilang urut pundak kawannya. Dah. Ustadz bilang senyum. Oke, duduk. Oke, pas ya. Tepuk satu. Oke. Sip, kita akan window shopping. Perhatikan tangan Ustaz. Kelompok yang ini berjalan ke sana. Kelompok ini berjalan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Yang stay, yang menjelaskan. Nanti selama diskusi, dengarkan kawannya dulu. Kalau mau tanya ya. Jangan bercanda-bercanda dulu ya. Oke, pindah. Boleh dimundurkan mejanya, nak? Biar mudah yang ini. Jalannya. Mundurkan, nak. Lagi. Oke, pindah. Kunjungi kelompok lain. Nanti pindahnya ketika saya bilang pindah lagi ya. Oke. Ini mana yang berkunjung, nak? Masuk, nak? Ini mana yang berkunjung kelompoknya? Oh, ini. Oke. Sip, please. Oke, dengarkan kawan-kawannya. Silakan. Lena, nengok di sini. Dari kelompok kami, definisi atau pengertian zat adiktif itu adalah zat atau bahan
lainnya yang bukan narkotika atau Yang lain mulai. narkotika Mulai. yang mempunyai pengaruh pada kerja otak Yang lain dan tetap bisa mulai. menimbulkan ketergantungan Yang lain tetap mulai. kecanduan. Antuna pernah nggak sih? Mulai, nak. Rokok, tahu? Pernah nggak sih? Apa sih zat adiktif yang terdapat dalam rokok? Mari kita pelajari. Yang pertama, zat 1,3 butarin, yakni bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi karet. Zat ini dapat meningkatkan Yang resiko lain mulai. kanker perut, Oh, jelasin. kanker darah, dan Iya, mulai juga. kanker limpa. Nah, dari pertama zat-zat yang ada dalam rokok aja udah kayak membuatkan banyak penyakit gitu ya, menimbulkan banyak penyakit. Yang kedua, zat aktolit, formaldehida, dan kromium. Zat ini digunakan untuk membuat logam panduan, cat, dan pewarna. Zat ini dapat menghambat perbaikan DNA dan dapat merusak lapisan dalam korban yang Rokok. Kalau orang yang menggunakan rokok itu bisa menyebabkan kematian, stroke berat, kanker, kemandulan, diabetes, dan risiko setara. Kenapa rokok itu manis? Pada manis yang ada pada rokok, tepatnya pada bagian yang dihisap oleh gula. Kenapa gula? Ya. Nih. Udah. Pada awalnya nikotin meningkatkan mengurangi kemarahan, stres, dan konsentrasi, mengurangi kemarahan dan stres, melemahkan otak dan mengurangi nafsu makan. Ya, terangkan aja kepada kawan-kawan hasil diskusi ini. Terangin aja. Gambar 1,3 vitamin, ini adalah gambar rokok. Satu dan teman-teman, ini zat B dan Oke, ini udah bilangin ya. Saya mau nanya apa yang didapat kelompok ini dari presentasi si Tela tadi? What the point? Apa? Apa ulah? Otak mengulah. Oke, apa lagi? Kayaknya ada konsumsi rokok untuk menghilangkan stres. Oke, nggak stres. Oke, kenapa dia bisa stresnya hilang? Karena nikotinnya mencapai otak. Nikotinnya mencapai otak dalam waktu 10 detik. Very good kelompok dia ya. Oke. Oke, Ustaz, apa bentar, potong. What the point? Apa yang didapat sebelumnya? Banyak zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Oke, Fitri. Ada yang mau nanya ke Fitri nggak? Tri, itu dari apa tuh di daunnya Tri? Ini Ah, adalah tembakau itu jenis apa nak? tembakau ini Jenis kayu nak? Nah, coba searching situ. Ya. Bagus, lanjut Fitri. Oke, ada yang nanya tadi ke kelompok Rama? Oke, apa yang selain itu lagi poinnya? Yang Antuna dapat dari Rama apa aja? Ada rokok filter, ada rokok kretek. Kalau yang filter kayak mana kata Rama? Yang berbusa, yang filter? Ya, kretek yang berbusa. Kretek yang tembakau, filter yang busa. Berarti yang bawa nih? Kretek, Ustaz. Kretek, bagus ya. Kretek ini berbahaya dibandingkan yang berbisa. Kenapa? Karena mempunyai tembakau yang lebih banyak. Tembakaunya lebih banyak ya, otomatis lebih banyak. Intinya sama-sama bahaya sih, Ustaz. Intinya sama-sama bahaya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Karena rokok membunuh, Ustaz. Karena rokok membunuh. Ya, bagus ya. Ini eksplorasi jenis rokok. Ini mengeksplorasi kenapa rokok manis, kenapa rokok apa. Bagus nih.
Tadi mengeksplorasi rokok apa? What the point? Apa yang didapat dari Pinji? Sebutkan minimal 1 poin apa yang dapat dari Pinji? Kelompok ini. Apa? Sekarang ini suaranya apa? Apa yang didapat dari Pinji kamu tadi? Apa nak? Kandungan apa contohnya? Apa? Sianida. Biasanya untuk apa sianida? Cat aspal. Oke, bagus. Oke, karena semua kelompok sudah mengulik-ulik dari kelompok ini, sekarang silakan pindah ke kelompok lain. Dapatkan ilmu dari kelompok lain lagi, pindah. Oke, kita sekarang belajar tentang rokok sama belajar menghargai. Jadi hargai dulu kawan-kawannya yang sedang presentasi. Oke, silakan dimulai. Jadi para perokok itu ada bahaya juga. Bahaya merokoknya itu bisa kematian, stroke berat, kanker, kematian, diabetes, dan katarak. Perokok itu biasanya dimulai pada umur 15 sampai 19 tahun. Penyebab kenapa banyaknya remaja dan orang dewasa merokok untuk menghilangkan stres. Jadi ketika seorang merokok, nikotin itu mencapai otak dalam waktu 10 detik. Dalam waktu 10 detik ketika nikotin itu mencapai otak, meningkatkan suasana hati dan konsentrasi, mengurangi kemarahan dan stres, dan melemaskan otak dan mengurangi nafsu makan. Jadi betul, rokok itu bisa mengurangi stres, tapi namun itu hanyalah efek sementara. Jadi ini ada zat rokok yang ini gambar 1,3 butanit, ini zat arsenik, ini kandungan tar, ini zat benzene, dan ini asparolin. Kalau mau lihat slogannya, Zat benzin digunakan ada yang mau ditanyakan nggak ke si Tira? Apa slogannya? Malu. Oke, tadi kelompok Tira bilang dia bisa menghilangkan stres. Berarti kira-kira boleh nggak Tira kita konsumsi kalau saat stres nih? tapi itu cuma sebenarnya nggak boleh itu cuma efek sementara doang, Ustaz. Efek yang ditimbulkan setelah sama rokok Sementara doang, Ustaz. sementara aja. Udah kan nggak lanjut, Ustaz. Oke, kira-kira kata Tira tadi dan presentasi Tira, Antunan dapat nggak poin zat apa yang buat candu rokok? Zat nikotin. Berarti Tira udah menyampaikan dengan baik ya. Oke, apa yang Antunan dapat dari Tira lagi? Dari kelompok ini? Apa? Kenapa rokok itu manis? Kenapa? Karena ada Gula. Gulanya itu sama nggak kayak kita gula di Silver Queen? Gulanya gula apa Tira? gulanya Ya gula biasa dari tebu mungkin ya, dari apa? Memang benar ya, kalau kita dulu Ustaz dulu pernah coba sedikit rasanya manis. Tetapi pas kita tengok bapak kita lagi merokok, rasanya nggak seperti itu ya. Nah, dan apinya tuh dekat kali sama muka ya. Kok berani ya orang merokok itu ya dekat sama muka gitu ya. Oke. Semua zat tadi udah disampaikan tidak? Oke. Boleh kasih tahu kawan-kawan. Oke, ada pertanyaan tadi di kelompok ini? Apa nak pertanyaan itu? Apa tadi? Apakah rokok kretek itu manis? Rokok kretek itu adalah rokok yang dari tembakau. Berarti dia tidak menggunakan zat-zat lain gitu ya. Oke. Apakah simpulnya berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kenapa berbahaya? Tembakaunya lebih banyak. Logikanya gitu ya. Coba perhatikan. Panjang rokok ini sama nggak biasanya? Sama. Kalau ditambah dengan busa, gimana panjang rokoknya? Sedikit. Berarti tembakaunya lebih. Nah sekarang Ustaz nih stres nih. Banyak masalah nih di sekolah. Ya kan? Masalah sama anak murid mungkin merokok nih. Ustaz kira-kira boleh nggak milih rokok yang filter?
Kenapa? Karena berbahaya. Sama-sama berbahaya. Ibaratnya memilih pilihan yang dua-duanya salah dan buruk. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok ini dulu. Ya. Ya. Bau. Baunya gimana? Ya itu sirikas tembakau itu. Sirikas tembakau. Baunya menghasilkan bau yang khas karena ditambah lagi zat-zat yang terdapat di dalamnya kan. Tadi ada yang untuk zat buat roket ya kan. Zat apa nak? Racun tikus ada kan? Ada. Zat-zat itu dikumpulkan semua dalam satu batang rokok. Dan yang hebatnya orang yang berani merokok itu bisa dia bertahan dengan panjangnya cuma sekitar berapa senti apinya kan dari mulutnya. Itu penyebabnya. Antuna nggak suka ya? Bagus. Suka. Suka maunya. Iya, karena dia dari tanaman kan. Nah, tapi tetap nggak boleh ya. Apapun yang terjadi sampai kiamat jangan merokok. Karena kita santri, jiwa santri itu tidak ada selama lamanya. Apalagi cewek. Oke. Oke, Antuna. Tadi apa poin dapat Pipin Zina sebelum kita terakhir? Kandungan dari rokoknya. Kira-kira kan tadi dapat manfaat kita nih. Manfaat merokok katanya tadi kata Papa tadi apa ya? Stres di teras-teras kayak nge-fly gitu. Kira-kira beresiko nggak itu? Efek itu ke otak kita? Apa efek di otak? Iya, mau itu terus sehingga tidak ada aktivitas lain, otomatis kita jadi tidak lebih produktif. Bagus. Oke, terakhir pindah. Terakhir pindah. Terakhir. Oke, jangan bosan. Setiap kelompok betul ada ciri khasnya kan? Ada sesuatu yang ada di kelompok ini, yang ada di kelompok ini, itu dicari. Itulah uniknya diskusi kita. Oke, the last. Kayaknya kelompok si ahli ini butuh dikasih akuan dia. Capek. Oke, coba Fitri. Yang pertama ada definisi dari ialah zat atau bahan lainnya yang bukan narkotika atau psikotropika yang mempunyai pengaruh pada kerja otak dan bisa menimbulkan gangguan atau kecanduan. Teman-teman mau tahu nggak? Pernah tanya nggak? Apa sih zat aktif yang terdapat dalam makanan? Nggak tahu. Kalau tahu, mari kita belajar. Ada zat 1,3 glutamin, yakni bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi air. Zat ini dapat meningkatkan risiko kanker, membuat batu darah dan batu limpa. Nah, baru pertama zat yang kita ketahui aja kebanyakan menyebabkan kanker. Kanker paru, kanker darah, kanker limpa. Dan yang kedua, ada zat amonin, formaldehida, dan kadmium. Zat ini digunakan untuk membuat obat, cat dan pewarna. Zat ini dapat menghambat perbaikan DNA dan dapat merusak lapisan dalam paru-paru yang akhirnya bisa menyebabkan kanker paru-paru. Yang pertama tadi ada zat 1,3 kanker perut, yang kedua kanker paru-paru. Yang ketiga zat arsenik. Zat arsenik dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker. Karena ini adalah zat yang digunakan untuk melakukan bayi. Dan baru 3 yang kita ketahui. Bahasannya sudah kanker. Jadi perlu kita ketahui bahwa rokok itu lumayan. Oke. Keren ya Fitri ini ya. Berbakat ya. Berbakat presentasinya ya. Berani ya. PD bagus. Antuna dapat banyak ilmu dari dia. Setelah mendengarkan presentasi dari seberapa presentasi Antuna itu tidak akan merokok kira-kira di masa yang akan datang kira-kira 100%. Dinda masih ada peluang? Nggak ada lagi. Nah, biasa cobaannya di mana nih merokok nih? Lingkungannya seperti apa? Sekolahnya seperti apa? Lingkungannya.
Karena kan tadi dari kelompok 1, 2, 3 udah jelas nih. Udah tahulah kita semuanya apa jenis zatnya dari bahan beracunnya. Kira-kira untuk menghindari rokok ini, lingkungannya seperti apa yang berpotensi untuk merokok? Berarti untuk menghindari rokok, lingkungan yang dekat sama agama. Ya gitu. Oke, lingkungan yang berpotensi kita merokok itu lingkungan yang seperti apa? Saya pengen tahu. Yang liar itu kayak mana? Kayak Pergaulannya sih juga luas kan ya. Dan pada waktunya dia mengetahui itu tapi dia iya. Jadi kalau Antuna nengok lingkungan yang harusnya Antuna belum tahu, dia sudah mengajak-ngajak itu berarti lingkungannya tidak bagus. Dihindari lingkungan itu. Karena sehebat apapun kita tahu teori, banyak orang yang tahu loh merokok nih. Nggak mungkin orang nggak tahu bahaya rokok ini apa. Tapi karena lingkungan, ayolah kalian ngerokok, kita buat Insta story, buat WhatsApp story, ngerokok sedikit aja coba. Nanti efeknya apa? Coba sedikit, candu. Kita nggak bisa lagi karena nikotinnya udah lari ke otak. Bagus. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali lagi ke kelompoknya. Kita penutupan. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, duduk. Hati-hati jalan-jalan kabelnya. Oke. Ustadz bilang semuanya duduk. Ya. Tepuk 1, 2, no. Tepuk 1, 2. Oke. Jelas, kita akan closing pembelajaran hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan apa yang didapat hari ini? Silakan please raise your hand. Siapa yang belum pada ngomongnya tadi? Yang menyimpulkan? Menyimpulkan itu sikit-sikit aja, satu-satu kalimat aja. Apa yang didapat hari ini setelah kita tahu, pertama kita ngapain nih? Nonton video. Apa yang didapat dari nonton video tadi? Hah? Ya, Fitri, apa nak? Apa yang didapat Fitri? kesimpulan yang pelajaran pada hari ini itu Merokok berbahaya. Tapi dari video tadi dia dapat apa pertama dulu? Coba nak, apa dapat dari video tadi? Oke, tadi kita dapat pertama videonya rokok dapat merusak paru-paru. Setelah nengok video, kita nengok video yang sehat, yang sakit, kemudian kita menganalisis jenis-jenis rokok dan bagian-bagiannya. Apa yang didapat? Ya, silakan nak. Apa yang didapat nak? Inji? Oke, Antuna akhirnya menemukan zat yang berbahaya yang terdapat dalam rokok. Setelah presentasi, Antuna banyak dapat ilmu. Oke, kita ada refleksi pembelajaran. Kemudian, saya pengen dengar nih, closing statement penutupan. Hasil hari ini, kelompok ini apa slogannya? Kan tadi membuat berandai-andai, andai Antuna punya hak untuk membuat tempelan pada rokok, apa slogannya? Dengan ini ya slogannya. Rokok elit napas sulit. Rokok elit napas sulit. Merokok kuat tapi napas susah. Oke, itu anak milenial. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, selain zat-zat berbahaya apa tadi nak? Slogan pada rokok. Anggaplah Antuna nih kan dikasih pemerintah kan, Dinda, kamu mendapat wewenang nih nulis di tempat rokok karena selama ini orang merokok membunuhmu, nggak bisa berhenti merokok. Apa? Ada rokok di tanganmu, jangan harap ada aku di hatimu. Masya Allah. Berarti bisa jadi ya besok memilih pasangan ya jangan yang merokok. Itu bagus, itu visi tuh. Tapi jangan memilih pacar yang nggak merokok karena pacaran tidak halal. Oke, bagus ya. Itu buat generasi milenial. Oke, ini apa nak? Slogan rokoknya? Ya, yang paling baik ya terbaik. Apa? Orang yang bodoh adalah orang yang merokok. Oke, tidak apa-apa, tepuk tangan. Namanya usaha kita ya. Oke. Apa lagi nak? Yang moto Antuna tadi?
Merokok merusak masa depan. Karena masih panjang lagi ya. Masih ada SMA, masih ada kuliah, masih ada hal-hal yang akan kita lakukan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kesimpulan pertama, zat yang dirokok itu berbahaya, dampaknya banyak, dan semoga anak-anak Ustaz semua menjadi santri yang tidak pernah mencicipi rokok sama sekali. Amin. Oke, itu aja dari Ustaz hari ini. Oh ya, ada pertanyaan. Silahkan ditulis di LKPD-nya dalam waktu 30 detik. Sebutkan 2 zat pada rokok yang paling berbahaya. Coba diskusi sama kawannya. Soal evaluasi. 2 zat yang paling berbahaya pada rokok. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Apa zat paling berbahaya? 2, sebutkan 2 aja. Formaldehida sama Apa? Apa? Formaldehida sama tar. Oke, kelompok ini apa? Zat berbahaya? Cyanida. Itu apa, Nak? Oke, itu Nak? Jadi jawabannya masih belum tepat semua. Zat yang membuat dia paling beracun dan menyebabkan dia candu adalah nikotin dan tar. Oke, silakan ditulis nanti ya. Nikotin dan tar. Nikotin tar itulah zat utama yang membuat rokok itu menjadi sangat candu dan membuat zat adiktif. Oke, itu aja dari hari ini. Karena sudah selesai jamnya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke, masing-masing perwakilan kelompok boleh minta tolong LKPD dan alat presentasi tadi dikumpulin. Kemudian minta bantu Ustaz matikan laptopnya ya. Oke, afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Jadi disatukan aja semuanya. Iya. Mungkin maaf ya Bapak Ibu semua, karena dipakai WiFi sama anak, jadi kameranya cuma bisa 1 pakai data. Jadi ini udah berusaha kali Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Ani boleh Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Gagas. Sukses. Nggih. Cuma mungkin waktunya ya Pak ya. Waktunya mungkin 2 jam ya Pak ya. 2 jam. 2 jam itu berarti sampai jam berapa Pak Gagas? Kalau aslinya? Aslinya seharusnya selesainya 10.20 Bu. Oh 10.20. Oh 10.20. Oh ya di saya sip berarti. Pas. Ini catatan saya banyak plusnya ini Pak Gagas. Alhamdulillah.
Jadinya saya suka anak-anak begitu antusias sekali dalam kegiatan itu, saya senang lihatnya. Antusias membuat, antusias mencari tahu dari dari laptopnya, kemudian antusias menyampaikan ke teman-temannya pada saat window shopping tuh. Terus plusnya lagi Pak Gagas bertanya ke tiap kelompok apa poin yang bisa diambil dari penjelasan teman-temannya. Itu yang paling penting karena kalau sekedar window shopping terus anak-anak nggak tahu apa yang disampaikan, apa yang didapat itu. Jadi itu banyak bagusnya Pak di sini Pak Gagas sudah menyampaikan semuanya sesuai PPL yang diharapkan. Hanya tadi saya ingin tahu sebenarnya tayangan LCD-nya di awal, sehingga saya tahu masalahnya di apa, kan nggak tertayang di LCD-nya. Terus saya berusaha mencari di RPP, nggak ada anunya, hanya itu aja, Iya, nggih. Bu ya. Karena Iya. juga lupa masukin. Kalau seandainya ditayang itu pas kelihatan gitu, jadi kita bisa lihat, oh permasalahannya itu, sehingga kita bisa tahu. Tapi Tadi ada, Bu? ada ya? Ada, Pas Bu. lihat ya? Pas Iya, Bu. ditayang dilihat kan? Yang awal belum ya, yang depan yang permasalahan yang awal. Cuma dengar saya. Cuman tadi pas mungkin karena ketinggal terus videonya ke arah atap tadi. Saya cari ini mana. Mungkin Pak Gagas kayaknya kesulitan ya. Wifi-nya tadi pas nggak stabil ya. Sama Iya, saya Bu. itu teknis, tapi secara keseluruhan itu kan teknis ya. Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran di kelas bagus, Pak. Bagus, Pak, kegiatannya. Ini sudah itu, jadi anak-anak udah aktif kegiatannya, tersampaikan dengan baik, kemudian ada permasalahan dengan solusi dari anak-anak setiap kelompok itu sudah masuk. Kalau menurut saya dari masalah yang Pak Gagas angkat, hanya mungkin karena anak-anak putri-putri ya. Kalau seandainya itu laki-laki malah lebih pas ya. Wah, yang Iya, Bu. merokok biasanya kan laki-laki ya. Jadi Cuman yang saya putri itu takut bawa rokoknya itu, Bu. Nanti dipatahin disembunyiin di pondok. oh gitu. Iya iya. Terus tapi bagus Pak, kita jadi anak-anak bisa meskipun putri kan dia bisa menyampaikan ke teman-temannya yang laki-laki. Hanya pemahaman dia bisa disampaikan gitu. Ya secara itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus. Makasih Bu Ani. Iya, sama-sama. Saya suka slogannya Pak Gagas. Iya, Cari betul. jodoh yang tidak perokok. Itu slogannya Pak Gagas ya Pak? Waduh itu. Bapak itu tidak merokok ya, bapaknya tidak merokok Pak Gagas. Oh iya. Luar biasa. Iya bagus, bagus sekali Pak kegiatannya. Seneng lihatnya. Nggih. Begitu Pak. Jadi dibawain ke Bapak. Ya, Prof Sentot udah apa ya Pak ya? Live ya. Tadi Mungkin sudah karena di di WA Pak perjalanan ya, Pak. komennya Prof. Terima kasih Pak Roy, Bu Ani. Selanjutnya tadi Bu Zulia. Boleh Bu Zulia? Iya Pak Gagas, selamat aksi 2-nya udah selesai. Saya setuju dengan Bu Ani, banyak nilai plusnya. Biasanya kita lihat Pak Gagas ngajar siswa ya, ngajar santri. Sekarang hari ini tumben nih ngajar santriwati. Jadi suasana baru ya Pak. Saya lihat tadi siswanya aktif semua Pak. Terus karena pembelajarannya menyenangkan, seru gitu. Banyak siswa yang terlihat antusias, senang gitu. Belajarnya jadi lebih aktif, mereka aktif semua. Menginspirasi sekali Pak. Kebetulan aksi selanjutnya saya zat adiktif, jadi terima kasih. Udah bagus Pak. Cuman masukannya tadi itu apa? Kameranya ya sempat. Iya, tadi saya Kalau sampai mau pingsan rasanya Bu Rizky. Ya Allah, kamera tinggal satu yang hidup. Kayak mana? Jadi gini Pak, kalau kira-kira besok tampil dicas dulu malam ya Pak. Kok bisa HP 20%? Iya. Gak ada yang ngingetin Bu untuk ngecas HP sama laptop itu. Menikahlah. Benar Pak, benar. Menikahlah. Maka istrimu akan mengingatkan. Makasih solusinya Pak Roy dan Bu Rizky. Solutif sekali bukan? Selanjutnya Bu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Penampilannya luar biasa Pak Gagas. Saya setuju sama Bu Ani, sama Bu Rizky. Jadi kegiatannya menarik, terus prosesnya siswanya interaktif sekali, antusias, fokus sama pembelajarannya, sama presentasinya tadi juga menarik. Pak Gagas dalam ini diskusi kelompok juga diarahkan gitu. Jadi mana poin-poin yang penting dari masing-masing kelompok, anak-anak diarahkan. Sudah baik sekali Pak Gagas, selamat. Itu aja sih Pak, keren. Makasih Bu Dian. Sama-sama. Alhamdulillah, makasih Bu Ani, Bu Dian, Bu Rizky, Pak Roy. Kegiatan hari ini sudah berakhir. Memang hari ini banyak cobaannya Bu Ani. Karena saya tadi ngambil laptop ini ke zona putra dulu Bu. 4 kali bolak-balik karena casnya salah. Banyak cobaannya aja sudah dapat bagus gini Pak. Mungkin karena banyak cobaan Bu. Yang lain Harus mengalami cobaan dulu. Harus mengalami cobaan dulu. Memang Pak Gagas tuh paling cocok untuk ngajar di tempatnya santriwati Bu. Oh iya mungkin, betul. Kertatarikan santrinya itu loh. Semangat itu santrinya itu. Santrinya semangat Pak, santriwatinya memang semangat lihat Pak Gagas. Tapi kayaknya kalau sama Sebelumnya- putra lebih bebas ya Bu. Oh. Sebelumnya nggak pernah ngajar santriwati. Oh iya, ngajar di pernah. santriwati. Oh iya. Cuman saya belum iya. berani semalam itu Bu. Santriwatinya tahu lagi ustadznya nggak ngerokok. Jadi memang pria idaman. Mungkin nih sampai buat slogan itu. Cari jodoh yang tidak merokok itu. Santriwatinya terinspirasi Pak Roy, terinspirasi dengan Pak Gagas. Nanti takutnya malah mencari sosok seperti Pak Gagas. Iya. Enggak apa-apa Pak, gurunya menginspirasi siswa, inspirasi bagus kan enggak apa-apa. Iya Bu. Iya betul. Deh, mohon maaf ya Bapak Ibu, kemarin saya enggak mengikuti, saya masuk terus saya ngajar. Kalau Senin tuh saya enggak bisa kemana-mana kan saya ngajar nggih. Mohon maaf kemarin siapa kemarin? Saya nggak bisa ikut Bu Rizky nggih, Bu Rizky dengan siapa kemarin? Siti Dengan apa? Bu Safa. Iya, saya lihat sebentar langsung ke kelas lagi. Karena saya praktek, jadi saya nggak bisa ninggal. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya tidak bisa. Mohon maaf. Nanti saya lihat video. Kalau saya off seperti ini saya lihat. Jadi saya senang lihatnya. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Ani, teman-teman yang udah mau stay terus cukup lama ya, sudah 1 jam 40 menit. Sudah menyita waktunya, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ani, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.